Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa bukan Allah, jumpa lagi dengan kanal Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan masalah tentang qalbun salim, memaknai istilah sabil. Beralihlah menuju Allah, mengapa qalbun salim dan memaknai sabil. Baik, harus selalu disadari kalau kita sedang mengembara, sedang menempuh perjalanan pulang kembali kepada Allah. Juga harus selalu jadi pegangan adalah kalau kita harus fokus berjalan menuju tujuan, yakni Allah SWT. Ibarat kita harus ke Jakarta, ya, kita jangan banyak mampir ke tempat-tempat wisata, banyak rehat di tengah perjalanan yang membuat kita terlena. Akhirnya banyak yang tidak sampai tujuan dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, untuk itu marilah kita segera kembali ke track yang seharusnya, ya, ke jalur yang seharusnya, takut kehabisan waktu. Atau kita masih merasa belum tiba waktunya. Nah, lalu kapan? Dalam kajian kali ini, mari kita sama-sama renungkan tentang perjalanan hidup, ya, karena hidup ini sejatinya adalah perjalanan. Dalam perjalanan ada jalan sebagai sarana dan ada perjalanan itu sendiri, yaitu suatu tindakan usaha yang punya tujuan. Nah, sebelum itu kita bahas arti surat dan sabil. Ini penting untuk dipahami agar bisa lebih baik memahami dalam menjalani takwa lebih baik. Oke, kita lihat perbedaan sirat dan sabil. Al-Quran kayak istilahnya, banyak menggunakan kata-kata dengan makna yang mirip. Nah, sirat dengan sabil diartikan jalan, tapi kita yakin keduanya pasti memiliki perbedaan. Tentunya Allah tidak akan menggunakan kata yang berbeda kalau tidak ada maksud untuk membedakannya. Ada cara yang paling banyak digunakan untuk membedakan kata yang sinonim atau mirip, yakni dengan melihat konteks. Nah, dari situ kita berhipotesa untuk membedakan sirat dan sabil. Hipotesa karena sementara. Untuk silakan pemirsa dalami lagi pemahaman tersebut. Jika di kemudian hari ada masalah, perbaiki. Oke, pertama kita lihat perbedaan ayat tentang surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam ayat-ayat ini Allah menggambarkan peta jalan. Ada sirat yang lurus dan ada yang lain yang membawa kemurkaan dan yang sesat. Dalam ayat lain, jalan lurus ini berdasarkan ajaran tauhid atau hanif. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dalam Ali Imran 52 dan Maryam 36, Allah menjelaskan sirat yang lurus ini yakni menyembah Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Dalam Yasin dijelaskan jalan lurus itu satu paket, ya, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin, maksudnya adalah Nabi Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Jadi jalan lurus itu sebenarnya Al-Islam, Al-Quran yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat beberapa ayat sabil dan konteksnya. Tentang sabil, umumnya banyak sekali kata sabil digandengkan dengan lafaz Allah. Kalau tidak salah hitung ada 67 frase sabilillah yang bersambung dengan sabil dengan Allah. Belum lagi yang menggunakan kata ganti yang bermakna Allah. Dalam An-Nisa 76 bersambung dengan tauhid. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tauhid.
Nah, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Rasa fisabilillah juga banyak didahului amalan hijrah, jihad, misalnya dalam Al-Baqarah 218, kemudian berperang dalam Al-Baqarah 190, Ali Imran 13, infak dalam Al-Baqarah 195, dan juga 261 sampai 262. Jadi apa bedanya surat dengan sabil? Perlukah memahami perbedaannya? Ini penting karena kita sedang menempuh perjalanan atau travel menuju Allah. Dalam suatu perjalanan ada jalan sebagai sarana, ada perjalanan yang mengandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai, dan ada penempuh jalan. Ada juga corak, ragam, jenis perjalanan. Yang harus selalu disadari, kita sebagai penempuh jalan adalah sarana yang tepat, serta maksud dan tujuan perjalanan itu. Nah, sarana yang benar dan target yang benar atau ujah nyata adalah Islam yang pernah dijalani Nabi Muhammad SAW yang mengarah kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dari beberapa ayat di atas dapat ditarik bahwa jalan sebagai sarana adalah surat yang lurus, yakni Islam, sedangkan perjalanan yang berarah, bertujuan, punya target adalah sabil. Coraknya bisa berperang, berjihad, secara umum, berhijrah, berinfak, berbakti kepada keluarga, sama, dan lainnya. Nah, tujuan perjalanan adalah mencapai Allah dengan maksud mendapat cinta atau Allah. Sabil harus difahami sebagai perjalanan menuju target. Bagi kita jangan sampai salah target. Ya, harus ikhlas hanya untuk Allah, harus fokus membidik target. Tidak ikhlas seperti rudal yang mengarah ke target yang salah. Ya, tidak mungkin perjalanan kita sampai ke tujuan kalau arahnya salah, pasti tersesat. Begitulah amalan kita harus ditujukan untuk meraih ridho Allah atau cinta Allah. Kedua, kita sedang menempuh perjalanan yang sulit dan berat dalam kurun waktu yang tidak tahu pasti. Ya. Jadi penting bagi kita selalu menyadari sabil ini, yakni sedang menempuh perjalanan berat yang penuh gangguan. Gangguan apa? Nah, iblis itu tidak rela kita bisa kembali kepada Allah. Itu sebabnya iblis akan serius menggelincirkan kita supaya belok, ya, supaya lupa, supaya lalai dalam menempuh perjalanan ini. Akhirnya banyak yang kena perangkap iblis, terjebak, terlena, asik dengan dunia, lupa kalau tugas utama kita ini menempuh perjalanan pulang dengan selamat. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita ikut lomba untuk bisa sampai ke tujuan akhir. Tapi dalam lomba itu banyak gangguan, godaan. Di sepanjang perjalanan banyak tempat wisata yang menggiurkan, ya, yang membuat penasaran untuk tidak dikunjungi. Begitulah kehidupan dunia, tempat wisata itu bisa berupa kekuasaan, kekayaan, bidang keilmuan, pasangan, dan pokoknya yang menggoda untuk dikejar. Nah, ketiga, kita harus pandai memanage waktu, mengelola waktu. Jangan sampai banyak waktu terbuang sia-sia, jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Keempat, kita juga harus terus konsisten dan waspada. Nah, Allah mengingatkan, Fafiru ilallah, maka berlarilah, bergegaslah menuju Allah. Nah, bersegera apa? Nah, usia hidup kita ini jatah Allah. Nah, tidak bisa sesuai kehendak kita. Kita tidak tahu jatah kita berapa. Khawatir jatah habis, maka bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah, ini ampunan yang harus digarisbawahi, ya. Cara boleh ampunan disebutkan dalam Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk apa ampunan Allah? Nah, kita sedang menempuh perjalanan pulang. Ada yang paling urgen, paling penting, paling mendesak untuk segera ditangani. Itulah hati atau qalbu. Allah berfirman, ya mala yang fa'umal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, salim, ya, mulus, sehat. Nah, jadi pulang harus dengan hati salim, sehat, mulus. Nah, untuk itu perlu tindakan penyehatan hati, ya. Pertama, bersih dari syirik, termasuk syirik kecil, apalagi syirik besar, ya. Bersih dari noda hati akibat dosa. Nah, untuk membersihkan syirik, perbanyak zikir la ilaha illallah, ya. Dalam hadis Bukhari 976085,
Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Kemudian zikir harus fokus, seolah-olah mengusir ilah lain dari hati dan menetapkan hanya Allah sebagai ilah. Nah, inilah maksud ikhlas dalam hadis di atas. Kedua, ampunan dan taubat untuk membersihkan rona akibat dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu ada rona, ya, yang telah menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin 14. Dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Dan apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Dan apabila ia kembali, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Jadi makin terus dosa, makin banyak hati. Makin taubat, makin bersih. Kemudian perbanyak istighfar untuk membersihkan hati dan ampunan Allah. Dalam hadis Bukhari 5832, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguhnya aku beristighfar meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Berikutnya adalah mengusahakan sholat khusyuk dan tahajud. Ya, sholat khusyuk itu bentuk zikir formal yang wajib. Ya, kalau sholat saja tidak ingat Allah, kapan lagi ya kita ingat Allah. Berikutnya adalah sholawat. Sholawat itu bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sholawat kita akan dapat rahmat Allah. Nabi SAW adalah rahmat. Kemudian juga baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah rahmat dan obat bagi hati, ya, agar sehat. Dekati dengan banyak membacanya meski belum mengerti, atau setel HP untuk membacakan Al-Quran. Nah, beberapa amalan batin berikut perlu juga untuk diusahakan, ya. Adalah ridho dengan segala yang Allah tentukan, ya. Ridho yang di Indonesia kan jadi rela, itu puas, ya. Nah, tidak ada ganjalan di hati terhadap apa yang Allah berikan. Ridho bisa menghilangkan iri dengki, ya. Dalam hadis Muslim 579, barang siapa membaca ketika mendengar muadzin, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saya ridho Allah sebagai Rob dan Muhammad sebagai Rasul serta Islam sebagai agama, niscaya dosanya akan diampuni. Dalam Muslim 3496, barang siapa ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti masuk surga. Berikutnya adalah syukur dan sabar, mensyukuri apa yang ada dengan melihat ke bawah, ya, orang yang lebih buruk nasibnya, sabar terhadap musibah. Dalam Muslim 5318, perkara orang mukmin mengagumkan. Sungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Kemudian memaafkan orang lain agar Allah mengampuni. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis Muslim 4689, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Karena memang kadang-kadang gengsi memaafkan orang lain. Baik, kesimpulan, sadari selalu hidup adalah perjalanan pulang menuju Allah. Kita harus pulang dengan hati yang salim, bersih, mulus, sehat, tidak cacat, tidak sakit. Hati sakit akibat banyak rona, menutupi hati akibat dosa. Untuk itu perlu ampunan Allah untuk menyehatkannya. Tindakan praktis untuk itu antara lain adalah istighfar, zikir, baca Al-Quran, ridho, sabar, dan syukur, serta maafkan orang lain. Sebagai penutup, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda belum subscribe, silakan tolong subscribe. Nanti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentukan kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.